Tuhan Yesus selalu baik ya. Tema kita pagi hari ini adalah di dalam pertengkaran tidak ada berkat. Nah, hati-hati saudara ya. Di dalam pertengkaran tidak ada berkat. Buka kitabnya saudara. Di kitab Keluaran 17. Mulai dari ayat yang pertama. Ya. Keluaran 17 mulai dari ayat yang pertama. Di Masa dan Meriba. Sudah? Ayo kita baca sama-sama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan di tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Nah, sampai di sini dulu. Di Masa dan di Meriba. Nah, seringkali, saudara, ketika kita diperhadapkan dalam suatu pencobaan, ini di Masa dan Meriba ini nih, suatu perjalanan bangsa Israel berpindah-pindah tempat karena Tuhan sedang membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Berpindah-pindah. Orang tuh kalau berpindah-pindah tuh kan nggak enak ya. Dari tempat ini menuju tempat ini gitu ya. Itu memang nggak enak. Artinya adalah sewaktu kita memasuki masa pencobaan, namanya pencobaan itu kita banyak dicoba dari hal yang ini ke yang itu, kemudian yang ini lagi, yang itu lagi, dan seterusnya. Di masa pencobaan itu tidak enak. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, berpindah-pindah itu tidak enak. Proses kehidupan yang dialami, semua daripada kita memang tidak enak. Makanya dikatakan mereka itu berkemah, mereka di Rafidim, dan di sana tuh tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Karena berpindah-pindah itu kan nggak tahu tempat kan, nggak tahu di situ akan ada apa, di situ akan terjadi apa, nggak tahu. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir juga nggak tahu apa yang akan dialami, apa yang akan dihadapi juga nggak tahu. Anda dan saya waktu dibawa Tuhan ke musim peperangan, ke musim pencobaan, ke masa transisi juga nggak tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dihadapi, juga tidak tahu. Nah, Rafidim itu bicara tentang perhentian, tempat bersandar. Kita merasa bahwa Tuhan adalah tempat bersandar kita. Kita pikir bahwa Tuhan adalah tempat perhentian yang paling enak. Tetapi selalu ada namanya proses. Salah satunya adalah di tempat kita bersandar, di tempat kita berharap, tidak selalu di dalam Tuhan itu semua lancar jaya. Enggak. Rafidim bicara tentang bersandar, berhentian. Kadang kita diminta Tuhan untuk masa Sabat. Kita diminta Tuhan untuk berhenti dulu. Tetapi toh kita melakukan apa yang difirmankannya, tidak selamanya enak. Di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Proses kehidupan yang kita alami, mungkin yang dialami adalah ngeblur banget. Nggak tahu harus seperti apa. Kita nggak tahu arah tujuannya. Kita seperti tidak berpengharapan. Tetapi waktu kita berdoa di dalam Tuhan, kita berpikir bahwa kalau sudah berdoa, semuanya akan baik-baik aja. Belum. Mungkin keadaannya makin tidak enak. Mungkin keadaannya makin kacau. Di sini bangsa Israel menemukan nggak ada air. Nggak ada air berarti kehausan tuh. Orang kalau kehausan, energinya habis, drain. Udah lelah, jalan terus, capek, mau minum nggak ada. Waktu kita diproses sama Tuhan, kita lelah, kita tidak berpengharapan, kita capek, dan kita kehausan. Yang dialami hari-hari ini, banyak jemaat Tuhan mengalami itu. Nah, apa yang terjadi ketika kita mengalami situasi seperti itu?
Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Nah ini, akar persoalannya ada di sini. Ketika mulai bertengkar dengan Musa. Mereka lupa bahwa Musa itu adalah pemimpin yang dipilih Allah untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Mesir bicara tentang apa? Dosa. Seringkali kita suka komplain sama hamba Tuhan. Disuruh melakukan persepuluhan, disuruh bayar ini, disuruh persembahan. Hamba Tuhannya yang kaya raya. Matamu melihat situasi yang berat. Engkau melihat hamba Tuhan ngomong begini, engkau nggak melakukan. Engkau marah sekali. Hamba Tuhannya kalau khotbah kayak begini, sukanya menghakimi, menyalahkan hamba Tuhan, menyalahkan pengkhotbah. Kita nggak mau dididik, kita nggak mau diatur. Kita seringkali banyak komplain. Orang kalau tidak mau dididik, dia tidak memposisikan diri sebagai murid. Bangsa Israel, dia tidak mau jadi murid. Bangsa Israel yang dimau apa? Keadaannya lagi tidak enak. Waktu kita diproses sama Tuhan, sesungguhnya Anda dan saya itu lagi dipersiapkan jadi murid. Murid itu belajar. Situasinya apa yang sedang Anda alami? Jangankan Anda, saya juga murid. Tiap hari saya harus belajar. Tiap hari saya harus mendengar suara Tuhan. Tiap hari harus memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Karena semuanya harus belajar hari-hari ini. Jangan bertengkar. Bangsa Israel ini bertengkar kepada Musa. Pertengkaran tidak akan pernah membawa berkat apapun. Pertengkaran hanya akan membuat kita bersungut-sungut. Kita kehilangan damai sejahtera. Bahkan kita kehilangan kesehatan kita. Karena seringkali kita bertengkar, bersungut-sungut, kita tidak bisa berpikir dengan sangat baik. Berkat itu dicuri sama iblis, diganti sama apa? Frustrasi, stres, dengan berbagai macam ketakutan. Jadi akar persoalan berkat tidak kita terima, salah satunya adalah karena suka bertengkar. Tidak ada keunitian. Tapi kalau misalkan bagaimana Bu, kalau saya di dalam rumah, saya ditinggalkan oleh pasangan, saya mesti unity sama siapa? Minimal dengan anak. Kalau anak belum bisa diajak berdoa, setidaknya kita unity dengan Tuhan. Ada namanya hubungan intim dengan Tuhan. Berdamailah dengan situasi itu. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata mereka, nah ini, berikanlah kami minum, gak ada air. Fokusnya kepada apa yang ingin didapat. Berapa sering kita waktu diproses sama Tuhan, kita fokusnya kepada kebutuhan terus. Capek, lelah, gak berdaya. Berapa sering kita mengulang-ulang itu kalimat. Capek, lelah, tidak berdaya, hidup gini-gini amat. Seringkali kita berulang-ulang ngomong kayak begitu. Kayak seperti ini. Capek doa, capek puasa. Puasa gak dapat apa-apa. Gak mau puasa. Makin berpuasa, makin banyak tekanan. Seringkali kita melakukan itu, toh. Kita lebih sering bersungut-sungut. Tapi kita lupa tujuan ilahi Tuhan. Bangsa Israel ini pikirannya cuma apa? Yang dimakan. Bangsa Israel maunya kembali ke Mesir. Di Mesir ada banyak makanan enak. Tapi mereka lupa diperbudak. Manusia cenderung mau diperbudak sama kebutuhan hidup. Maunya kerja keras. Yang penting bisa beli barang branded. Yang penting bisa beli, bisa traveling. Yang penting bisa makan enak. Lupa kepada Sang Pemberi berkat. Lupa kalau kita itu perlu yang namanya didikan. Kita perlu dididik sama Tuhan. Bangsa Israel fokusnya kepada air. Seharusnya bagaimana? Mereka lupa untuk mencontoh Musa. Musa setiap kali berhadapan dengan situasi apapun, Musa selalu menghadap Tuhan. Musa mendengar suara Tuhan. Kemanapun arah untuk pergi, Musa selalu berhadapan sama Tuhan terlebih dahulu. Musa nggak bisa berjalan tanpa tuntunan.
Tiap-tiap hari, tiap-tiap saat Musa selalu ketemu sama Tuhan. Tuhan suruh apa lagi nih? Suruh kemana lagi nih? Harus apa lagi nih? Israel tidak mencontoh si Musa ini. Apa yang bisa kita contoh dalam kehidupan kita, saudara? Sewaktu kita tidak mendengarkan firman Tuhan, Anda nggak baca Alkitab begini, cuma dengar aja. Firman Tuhan nggak bisa didengar, saudara. Firman Tuhan harus kalian baca seperti ini. Saat teduh harus punya Alkitab. Anda nggak bisa cuma mendengar suara saya. Anda harus buka Alkitab seperti ini, memperkatakannya, supaya apa? Masuk ke sini. Karena percayalah, kalau engkau mendengar suara Tuhan, suara Alkitab saja, tanpa engkau membacanya, tanpa engkau memperkatakannya, percayalah, engkau tidak akan pernah mengalami pertumbuhan apapun. Ini bicara tentang apa? Sewaktu air itu nggak ada. Tadi kan saya sudah bilang, Rafidim itu bicara tentang bersandar, bicara tentang perhentian. Namanya bersandar, namanya perhentian, itu artinya kita banyak diam, banyak mendengar. Nah, kalau di sana situasinya nggak enak, harusnya apa? Mendengar, toh? Tuhan bicara apa? Kita tunggu dulu. Memang betul situasinya nggak enak. Di masa-masa sekarang, di mana kita mengalami situasi yang nggak enak itu, Tuhan lagi ngajarin kita bersandar. Tuhan lagi ngajarin kita tunggu. Tunggu. Tuhan lagi ngajarin kita apa? Nantikanlah Tuhan. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Bertengkar sama Musa. Kecenderungan manusia adalah berteriak sewaktu kebutuhannya tidak tercukupi. Berteriak lalu berhenti, nggak doa-doaan, nggak baca firman Tuhan. Udahlah nggak mau pelayanan. Tidak berfungsi hidupnya. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan sih? Mengapa kamu bertengkar? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Apa toh ini kalimatnya? Musa udah kasih tahu nih, untuk membawa engkau keluar dari tanah Mesir, semuanya itu harus sesuai tuntunan Tuhan. Musa bilang, bahwa saya harus menghadap Tuhan dulu, habis dari tempat ini, suruh ngapain? Kalau udah kayak begini, habis ini terus pergi kemana lagi? Musa katakan, harus tunggu dulu Tuhan bicara apa? Sama. Segala bentuk tekanan kehidupan yang sedang kita alami, segala hal situasi yang sedang kita hadapi, biarlah telinga kita mendengar Tuhan bicara apa, kita bertanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Itu murid. Namanya murid itu banyak bertanya. Namanya murid itu banyak sekali mengerjakan persoalan-persoalan itu. Bukan berteriak. Semakin sering kita marah dengan Tuhan, percayalah, engkau akan kehilangan kekuatan. Ketika kita berhenti berdoa, engkau akan kehilangan kekuatan. Bukan hanya kekuatan, engkau akan kehilangan arah. Siapakah yang bisa menuntun kita, kecuali daripada Tuhan? Orang di luar sana mungkin mengatakan, Tuhan lagi. Apa sih yang Tuhan bisa berikan? Makin banyak doa, makin nggak ada pertolongan. Karena yang dilihat oleh mata itu adalah kebutuhan. Semakin sering kita fokusnya kepada kebutuhan, semakin buta kita akan keberadaan Tuhan. Dia adalah Allah yang menyediakan. Kenapa yang kita doakan tentang penyediaan? Katakanlah di rumah Anda punya beras. Beras Anda cukup buat makan. Mengapa doanya terus minta beras terus? Kenapa tidak minta kekuatan? Kenapa tidak minta hikmat? Bagaimana caranya supaya beras itu ada? Kenapa tidak bisa minta hikmat? Bagaimana caranya supaya saya bisa sehat? Supaya ada beras setiap hari. Kan harusnya itu. Jangan pernah berdoa untuk sesuatu hal yang sudah pasti dikasih sama Tuhan. Orang tua akan bosan mendengar anaknya selalu minta, papi mami jangan lupa makanan. Papi mami jangan lupa ada telur. Papi mami jangan lupa ada sate. Bosan enggak orang tua kayak begini? Karena berarti anaknya tidak mengalami pertumbuhan. Yang dipikir cuma kebutuhan, utang, sehat, berarti tidak ada pertumbuhan. Tuhan ngajarinya banyak sekali. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Musa sudah berkali-kali ngasih tahu sama mereka betapa banyaknya pertolongan Tuhan itu.
Pertanyaannya sekarang adalah, kapan Tuhan nggak tolong kita? Berapa sering kita terima mujizat? Kalau Anda saya belikan sebuah buku, coba tulis deh. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu ada berapa kali? Anda tulis, kapan Anda disembuhkan Tuhan? Kapan Anda ditolong sama Tuhan? Saya terlalu yakin, buku yang Anda tulis itu pasti penuh. Anda pasti minta buku yang lain. Kecuali Anda lupa kebaikan Tuhan. Mungkin Anda akan bingung, apa ya yang udah dikasih sama Tuhan? Padahal banyak banget. Tiap hari selalu ada berkat Tuhan. Kita bisa melihat pagi hari. Karena kebiasaan terima pagi hari, ya udah sih. Pagi hari ya pasti ada matahari. Pagi hari ya nggak hujan. Pagi hari ya enak lah udaranya, udah terbiasa. Karena kebiasaan-kebiasaan tidak bersyukur, kebiasaan-kebiasaan tidak berterima kasih, makanya ketika terima pagi, terima udara segar, terima tubuh yang sehat, dianggap biasa. Padahal itu berkat. Ketika kita tidak memulai hari dengan ucapan syukur, kayak begini jadinya. Mana airnya? Mana pertolongan Tuhan? Mana janjimu Tuhan? Kita jadi debt collector, bukan jadi seorang murid. Debt collector. Maunya nagih terus sama Tuhan. Capek Tuhan kalau kayak gini terus. Apa saya dapat apa? Capek Tuhan. Semakin sering kita bicara negatif, semakin pahit lidah kita. Semakin tumpul kita punya pikiran. Ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana, bersungut-sungutlah nih. Kalau tadi yang pertama, berkat Tuhan tidak akan turun waktu bertengkar. Satu. Yang kedua, ayat yang ketiga, bersungut-sungut. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Tuhan, mengapa engkau hancurkan keluargaku? Tuhan, kenapa engkau biarkan aku mengalami sakit penyakit? Tuhan, kenapa kau biarkan aku dikejar-kejar debt collector? Tuhan, kenapa kau biarkan keluargaku hancur-hancuran? Kita seringkali menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan itu bawa keluar dari tanah Mesir supaya apa toh? Supaya kita nggak jadi budak. Tuhan memproses kita supaya apa? Supaya cara kita hidup itu nggak salah terus. Bagaimana kita mengalami utang yang begitu banyak kalau kita nggak ditegur sama Tuhan? Coba kalau seandainya kita hidup nggak ada Tuhan. Coba kalau seandainya kita hidup nggak ada peraturan. Coba kalau kita hidup tidak ada namanya nasihat. Apa yang akan terjadi? Ketika kita hidup tanpa pemimpin, maka kita akan menjadi orang yang liar. Kita perlu mendengar. Kita perlu tuntunan. Arah mana yang harus kita tuju? Bangsa Israel bersungut-sungut. Setiap daripada orang yang bersungut-sungut tidak akan pernah mendapatkan berkat. Mengapa ada orang overthinking? Mengapa ada orang negatif terus omongannya? Mengapa selalu grundel hatinya? Gaji cuma segini. Mana cukup? Jualan cuma dapatnya segini. Gak balik modal. Ketika mulut kita terus-menerus memperkatakan yang negatif. Seluruh dari ujung kepala sampai ujung kaki negatif kabeh. Negatif semua. Karena tidak mau berlatih. Di dalam tekanan, tadi kan di awal sudah dibilang kan, Tuhan membawa mereka ke Rafidim. Rafidim bicara tentang bersandar. Rafidim bicara tentang perhentian. Di masa perhentian, belajarlah bersandar, berpengharapan. Kalau segala sesuatunya yang kita butuhkan itu nggak ada, di situ Tuhan sudah ingetin, berpengharapan, bersandar. Tunggu sampai itu semuanya ada. Bangsa Israel nagih terus. Hauslah. Mengatakan apa? Bersungut-sungut. Kamu pengen membunuh aku? Kamu pengen menghancurkan keluarga aku? Kamu pengen menghancurkan bisnisku? Kenapa Tuhan di waktu yang susah seperti ini, saya harus kehilangan pekerjaan? Kenapa di waktu susah seperti ini, anak-anak saya nggak bisa bayar sekolah? Tuhan yang disalahkan. Padahal situasi demi situasi itu, Tuhan lagi memelekkan mata kita. Engkau terlalu sibuk, nak. Engkau terlalu cuek sama aku, nak. Engkau nggak belajar berpengharapan, nak. Engkau mulutmu penuh dengan negatif-negatif terus, nak. Engkau harus belajar bersyukur.
Engkau harus belajar memuji Tuhan di dalam tekanan. Engkau harus belajar untuk apa? Untuk diam. Tuhan lagi ngajarin kita kapan ngomong, kapan diam. Tuhan lagi ngajarin kita untuk memuji Tuhan di dalam tekanan. Itu namanya pencobaan. Itu namanya proses. Rafidim itu. Di masa perhentian. Di masa kita mau bersandar kepada Tuhan. Belajarlah banyak dari situasi itu. Memang daging fisik ini rasanya nggak gitu enak. Ketika apa? Yang kita butuhkan nggak ada sama sekali. Sementara, contoh katakanlah, kita mau bayar sekolah buat anak. Berapa kali harus nunggak? Tapi karena mulut kita ngomongnya negatif, kita bertengkar dengan pasangan, kita tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan. Tuhan sudah kasih berkat, tapi kita nggak bisa kelola berkat dengan benar. Kita ngomel terus. Berkat itu tidak pernah mengalir. Bukan Tuhan tidak memberkati, karena suka bersungut-sungut. Perhatikan ini. Sampai bilangnya apa? Mengapa engkau ingin membunuh kami? Mengapa engkau ingin menghancurkan kami? Termasuk ternak kami kah? Berarti Israel ini nggak ngerti tujuan Tuhan. Hati-hati sewaktu kita nggak tahu untuk apa kita diproses. Hati-hati ketika kita sama sekali nggak paham, ketika kita diuji oleh berbagai macam situasi. Hati-hati dengan semuanya itu. Anda dan saya lagi dididik. Dididik, dipersiapkan. Tadi malam di Komsel Breakthrough kita mengajar tentang waktu, masa dan waktu untuk membangun. Di situ dijelaskan dengan detail. Mengapa kita perlu membangun? Adanya satu kehancuran. Kita perlu membangun. Apa step-stepnya? Apa langkahnya? Bagaimana cara memulainya? Mengapa kok itu sampai hancur? Apa yang harus kita lakukan? Di situ dijelaskan detail sekali. Itu namanya murid. Makanya ada namanya Komsel Breakthrough supaya kita dimuridkan. Ada namanya Cool, Community of Love, itu kita dimuridkan. Anda harus belajar untuk jadi murid. Carilah komunitas yang memuridkan Anda. Anda waktu lagi saat teduh begini, Anda dimuridkan sama Tuhan. Supaya ngerti, nggak bersungut-sungut terus. Bangsa Israel waktu dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, bersungut-sungut terus. Makanya berkat Tuhan susah kan? Karena bersungut-sungut. Lalu, nah ini, kita harus mencontoh Musa apa yang dilakukan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Mestinya kan bangsa Israel ini senang gitu, dapat pemimpin. Anda dan saya tinggal melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca itu tuntunan. Makanya kalau engkau malas baca firman Tuhan, ya jangan heran engkau tersesat. Atau engkau membaca firman Tuhan tapi engkau nggak melakukan, ya podo wae, engkau akan tersesat juga. Makanya firman Tuhan bukan hanya sekedar dibaca, tetapi kita renungkan, kita perkatakan, dan kita lakukan. Kita belajar waktu itu tentang doa profetik. Doa profetik adalah doa memperkatakan firman. Doa profetik adalah doa sesuai tuntunan Tuhan. Doa profetik adalah doa untuk menghancurkan kubu musuh melalui Roh Kudus. Kalau nggak ada firman Tuhan, kita nggak bisa berperang. Kalau nggak ada pujian penyembahan, kita nggak bisa berperang. Ketahuilah bahwa Anda dan saya hari-hari ini dibawa Tuhan ke musim peperangan rohani. Di musim peperangan rohani itu untuk apa, saudara? Untuk mengalami satu kemenangan. Makanya, contohlah si Musa ini. Ketika situasinya lagi tidak enak, ini kan Musa sudah kepepet ini. Dia katakan apa? Mereka sebentar lagi akan melempari aku sama batu. Waktu kepepet, waktu ke pojok, Musa datang kepada Tuhan. Apa respon kita kalau kita mengalami yang namanya kepepet? Apakah kita bertengkar? Apakah kita bersungut-sungut? Tadi sudah dikatakan, semakin engkau bertengkar, semakin engkau bersungut-sungut, semakin lemah tubuhmu. Semakin tumpul pikiranmu. Musa mencari Tuhan. Apa kata Tuhan? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Lihat nih, instruksi Tuhan apa?
berjalanlah di depan mereka. Artinya apa? Yang mau melempari batu siapa? Bahasa Israel, toh? Tuhan bilangnya apa? Berjalanlah di depan mereka. Artinya, engkau harus menguatkan dirimu. Memiliki mental pemberani untuk menghadapi yang namanya tekanan. Miliki mental pemberani, stop bersungut-sungut, stop untuk tidak bersyukur, miliki mental pemberani hadapi persoalan itu. Yang kedua dikatakan apa? Bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Yang artinya apa? Kita butuh orang yang bisa kita ajak diskusi. Mungkin Anda butuh yang namanya sosok kakak rohani, pembimbing rohani, gembala kul, gembala komsel, hamba Tuhan. Jangan minta didoain, tapi minta apa? Diskusi. Saya dapat firman Tuhan kayak gini, Bu, Pak, Bapak Pendeta, Bu Pendeta. Saya dapat firman Tuhan seperti ini. Ini tentang kira-kira ngomongin tentang apa ya? Hamba Tuhan yang mendengar jemaat Tuhan kayak begini, pasti senang. Tapi kalau jemaat Tuhannya datang ke hamba Tuhan, tolong doain saya, Pak, Bu, saya sudah kepepet. Kok nggak belajar? Di sini Tuhan katakan apa toh? Kumpulkanlah orang tua-tua itu, para tua-tua Israel itu. Artinya apa toh? Orang yang kita tuakan. Duduklah banyak belajar. Di kul, di komsel, kita belajar. Satu sama lain saling diskusi. Kayak tadi malam saya tuh sangat diberkati sama kesaksian dari beberapa orang. Saya mengalami ini, Bu. Saya belajar tentang doa profetik. Saya belajar, Bu, bagaimana anak saya tiba-tiba berubah. Saya belajar, Bu, bagaimana caranya saya bisa mencabut akar kepahitan, akar ini dan lain sebagainya itu. Banyak sekali yang kita pelajari. Anda dan saya itu butuh namanya pengajaran. Ini kan kalau kayak gini jelas banget nih Tuhan ngasih contohnya. Berjalanlah di depan bangsa itu bicara tentang miliki mental yang kuat. Yang kedua, suruhnya apa? Ketemulah sama orang tua-tua itu. Diskusi. Diskusikan firman Tuhan. Bertanyalah lebih banyak. Belajar di komsel, belajar di kul. Belajar. Berikutnya apa? Bawalah juga di tanganmu tongkatmu. Tongkat bicara tentang otoritas. Anda dan saya dikasih otoritas sama Tuhan. Otoritas itu apa toh? Kuasa ilahi itu turun atas kita. Kita bisa memperkatakan tadi ya, contohnya seperti tadi, doa profetik. Doa profetik tadi tentang apa? Doa profetik adalah doa untuk memperkatakan firman Tuhan. Doa untuk menghancurkan kubu musuh. Bagaimana caranya doa itu bisa mengalahkan gunung? Bisa menghancurkan gunung? Bisa menghancurkan bangsa Filistin? Apa yang harus dilakukan? Tongkat. Bicara tentang otoritas. Orang nggak akan bisa melakukan doa profetik tanpa otoritas. Otoritas tidak akan pernah kita terima kalau kita sendiri tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Musa kenapa dikasih tongkat sama Tuhan? Karena ada hubungan. Satu. Yang kedua, karena apa? Ada tujuannya. Musa diutus sama Tuhan. Makanya setiap pengutusan daripada Tuhan selalu ada namanya otoritas. Disertai, dipimpin, dibimbing. Mengapa kita suka nggak kuat menghadapi pencobaan? Karena kita nggak pernah mau datang ke Tuhan. Kita hanya datang kepada Tuhan bolong-bolong. Kadang-kadang, Bu, saya datang, kadang-kadang yang enggak. Ya sudah, Anda yang berkeputusan untuk datang bolong-bolong. Coba aja Anda makan seminggu sekali. Kuat? Dengar baik. Coba Anda makan seminggu sekali, kuat apa enggak? Kalau Anda datang kepada Tuhan seminggu sekali, sebulan sekali, bahkan nggak pernah sama sekali, sama seperti Anda nggak makan. Orang kalau nggak makan, nggak ada nutrisi, jadi bodoh nggak? Jadi bodoh, pikirannya tumpul, nggak ngerti apa-apa, dikasih tahu nggak ngerti, nggak paham. Karena apa? Nggak ada nutrisi di otaknya. Firman Tuhan kita perlu. Itulah tiap-tiap hari mengapa kita harus datang kepada Tuhan. Jangan kayak orang di luar sana, saudara. Jangan buat contoh orang-orang di luar sana. Di luar sana itu orangnya sibuk, nggak ngerti firman, omongannya suka negatif tentang firman, tentang gereja, suka negatif. Jangan kamu dengarkan dan ikut-ikutan seperti sana. Nggak usah ikut-ikutan melo.
Masuklah dalam hadirat Tuhan, itu pilihan. Anda mau dididik, itu pilihan. Bangsa Israel ini mau dididik atau enggak, itu pilihan. Musa datang kepada Tuhan, itu pilihan. Karena dia tahu bahwa dirinya diutus sama Tuhan. Makanya jelas banget loh, ini perintah Tuhan di ayat yang kelima. Berjalan di depan bangsa itu, lalu disuruh membawa para tua-tua Israel. Bawalah juga di tongkatmu itu, yang pernah kau pakai untuk memukul sungai Nil, dan pergilah. Sungai Nil itu, waktu airnya berubah jadi darah, pakai otoritasnya. Si Musa ini pakai otoritas, toh? Kita tidak akan pernah bisa mematahkan kuasa si jahat kalau nggak ada otoritas. Masih ingat postingan saya yang seorang ibu yang ada di dalam sekolah itu? Bagaimana caranya supaya anak itu bisa sekolah, bayar sekolahnya, mendapat kemurahan daripada Tuhan. Ibunya, waktu ibu itu datang kepada saya, kita berdoa sama-sama, Tuhan kasih hikmat kepada saya. Suruh ibu itu datang ke sekolah. Doa di sana. Bukan merengek kepada kepala sekolah, tapi di sana berdoa. Lepaskan berkat, lepaskan shalom Tuhan di sana. Lakukan perintah Tuhan step by step. Kalau dia melakukan seperti bagaimana Tuhan itu bisa menjawab doanya waktu di sekolah? Karena ada otoritas. Otoritas didapat dari mana? Hubungan dia yang dia ciptakan untuk Tuhan. Harus ada. Ayat yang ke-6. Maka Tuhan akan berdiri di sana. Lihat. Tuhan akan berdiri di sana kalau ayat yang kelima dilakukan. Tuhan akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu. Lihat loh. Tuhan akan berdiri di sana di depanmu. Artinya apa? Tuhan menyertai engkau. Engkau kepepet, engkau ke pojok, nggak tahu apa-apa, Tuhan berdiri di sebelahmu. Asalkan engkau melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau. Dikatakan apa? Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Ini profetik. Dia menggunakan tongkat, yang artinya otoritas. Tuhan katakan apa? Berdirilah di sana. Berdirilah di mana engkau sedang bermasalah. Apa yang sedang kau hadapi, berdirilah di situ. Gunakan otoritas Tuhan. Agar supaya otoritas itu bisa menghasilkan jawaban doa. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan setiap ketakutan, dalam nama Tuhan Yesus, keluar dari pikiran saya. Itu profetik. Itu pakai otoritas. Anda nggak bisa copy paste kata-kata saya kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan. Yang punya tongkat, apakah semua punya tongkat? Enggak toh? Yang punya tongkat siapa? Musa. Kenapa tongkat itu hanya dimiliki sama Musa? Karena Musa yang dipercaya Tuhan. Karena Musa yang diutus sama Tuhan. Karena Musa yang diminta Tuhan untuk apa? Membawa misi Allah. Anda tidak akan pernah punya tongkat, nggak akan pernah punya otoritas, kalau nggak ada hubungan dengan Tuhan. Setiap hubungan yang kita bangun dengan Tuhan selalu ada tugas. Tugasmu apa? Doain keluarga, doain keuangan, doain anak-anak, doain bangsa, doain gereja, selalu ada otoritas di situ. Amin. Itu yang perlu kita berikan. Dikatakan di sana apa? Pukulkanlah, haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan segala sakit penyakit. Sebutin sakitnya apa. Aku perintahkan kau dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin nggak langsung sembuh. Tapi setidaknya engkau punya kekuatan yang keluar dari sini. Itu namanya otoritas. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Nah, praktek ini. Si Musa mempraktekkan kuasa Allah. Anda, kalaupun di dalam keluarga, mungkin kau sendirian, gak ada yang berdoa bersama-sama denganmu. Tapi biarlah engkau berdiri di depan keluargamu itu dengan penuh otoritasnya Tuhan. Tuhan, mungkin aku sendirian, aku gak punya pasangan, aku gak punya partner untuk bisa berdoa. Tapi aku punya malaikat Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus akan terjadi perubahan ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus, pasti terjadi atas keluargaku. Mungkin kau akan berdoa kayak begitu, nggak terjadi apa-apa. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi yang ada di dalam sinimu makin kuat. Wow. Kau makin teguh. Orang-orang yang ikut Komsel Breakthrough tadi malam,
nggak akan pernah menjadi pasukan kalau dirinya nggak mau dididik. Kalau dirinya nggak mau dibentuk, nggak akan pernah terjadi. Udahlah, nggak akan pernah terjadi. Ayat yang terakhir. Dinamailah tempat itu dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah ini, hati-hati ya. Jangan sampai di masa-masa kita mengalami tekanan kehidupan, kita lalu berpikir, kira-kira Tuhan ada nggak sih? Lah mbak pikir yang kita bisa bernapas, kita bisa berjalan, kita dapat pekerjaan, kita bisa makan, mbak pikir itu dapatnya dari siapa? Kalau bukan dari Tuhan. Amin ya. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Masa dan Meriba. Meriba itu bicara tentang pahit. Masa itu bicara tentang pertengkaran. Di dalam pertengkaran pasti ada namanya pahit. Harusnya adalah di dalam sukacita ada berkat. Tapi Masa dan Meriba itu di dalam pertengkaran ada namanya pahit. Jangan ada pertengkaran supaya tidak ada pahit. Tetapi biarlah ada sukacita supaya ada berkat. Orang-orang yang bersukacita. Kenapa Amsal mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur? Ini nggak bicara tentang penyakit-penyakit doang. Tetapi hati yang bergembira, yang bersukacita, obat untuk apa? Obat dari kesedihan, obat dari ketakutan, obat dari kekhawatiran. Bersukacita. Selalu ada berkat. Jangan bertengkar. Jangan bersungut-sungut. Karena semuanya itu akan mendatangkan kepahitan. Ya, praktek. Dibaca ulang ini firman Tuhan. Lalu dipraktekkan. Engkau pasti akan mengalami kemenangan. Pagi hari ini jangan dipenuhi dengan kepahitan, apalagi pertengkaran. Ya, yuk kita doa sama-sama. Uraba syikara wala 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 wala. Uraba syikara wala 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 wala. Oh ya la wala 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 wala. Syikira la rabaya la wala 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 wala. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Come on, lagi katakan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya nantikanlah Tuhan. Gunakan otoritas Tuhan untuk mengubah atmosfer yang ada dalam rumah kita. Pertengkaran tidak akan pernah mendatangkan berkat. Bersungut-sungut tidak akan pernah mendatangkan berkat. Tetapi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru. Pagi hari ini ya Tuhan, kami memilih untuk bersukacita. Kami memilih untuk kami percaya kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami nggak bisa menjaga perkataan kami. Ketika kami tidak bisa menjaga pikiran kami dengan benar. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami sudah mulai nggak percaya sama kuasa Tuhan. Ampuni kami. Dan pagi hari ini Tuhan, biarlah kekuatan baru turun atas setiap kami Bapa. Terima kasih Engkau Tuhan Allah yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di masa perhentian, di masa-masa sahabat ini, kami mau banyak mendengar suara Tuhan. Kami mau banyak mendengar suara-Mu, agar supaya kami tidak tersesat, agar supaya kami semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan keluarga kami, bisnis usaha kami, pekerjaan kami, seluruh kesehatan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan Tuhan dahsyat bagi setiap kami. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, dan kiranya berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari dan sampai selama-lamanya. Jadilah kuat, memiliki mental pemberani, menghadapi segala situasinya dengan sukacita daripada Tuhan. Ada roh yang menyala-nyala ada pada kita semua pagi hari ini.
mulai hari ini sampai selama-lamanya. Pengurapan Tuhan turun bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Ya, bersukacita ya kata kuncinya. Jangan bersungut-sungut, jangan bertengkar, supaya berkat Tuhan mengalir seperti sungai. Oke, sampai ketemu lagi Senin depan ya. Tuhan Yesus berkati semua. Shalom, shalom semua. Ya, sukacita. Pastor, sukacita senantiasa. Ya, Bu Indra, sukacita semuanya. Sukacita. Amin. Ya, God bless.